Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala la haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian ya seperti biasa. Semoga diberikan kemudahan, diberikan ilmu yang bermanfaat ya untuk masalahatan kita bersama, khususnya di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Tak lupa salawat dan salam pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasaan kayak yang ini Pak, pecah ya? Jika nu pecah maksimal sakit ya? Nah. Ya, yang penting baca lah ya. Kita langsung baca ya, karena ayatnya cukup panjang ya, setengah halaman. Karena memangnya pecah kali ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا يقولون لو كان لنا من الأمر شيء قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم
وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Baik, kita terjemahkan ayat panjang ya. Masih bahas tentang perang Uhud. Thumma kemudian, nah, jadi pasca kekalahan ya. Kemudian azala, dia menurunkan ya, dia tanda kurung Allah ya. Jadi D-nya dia besar, kapital ya. Dia menurunkan alaikum atas ya, jadi kata keterangannya disebutkan atas kalian mim ba'dil ghammi, dari sesudah al-gham. Gham itu kesedihan ya. Itu dari kata ghamma yaghummu, apa? Al-gham itu mendung juga diartikan itu ya. Fa in ghumma alaikum, jika apa namanya ada kamu itu terhalang, ghumma tidak melihat ya. Ghamam itu naungan ya. Jadi orang yang bersedih diliputi kesedihan gitu ya, dinaungi kesedihan ya. Al-gham, sesudah gham, kekalahan, itu ketika perang Uhud kalah ya, sedih. Allah menurunkan. Nah, di sini kata kalimatnya menurunkan. Menurunkan apa? Menurunkan amanatan. Amanatan apa? Menurunkan keamanan, rasa aman. Ya. Nah, rasa amannya bagaimana? Yaitu nu'asan, berupa nu'as, ini jadi badal kalau dalam ilmu nahwu. Amanatan jadi maf'ul bih, jadi objek dari anzala. Kemudian dia menurunkan rasa aman, menurunkan keamanan ya. Bagaimana amannya itu? Apa ya yang diturunkan Allah? Rasa aman itu bagaimana? Yaitu berupa nu'asan. Nu'as itu berupa rasa kantuk. Ada nu'as, ada sinah. Itu beda tuh. La ta'khudhuhu sinatun ya. Tidak menimpa kepada Allah sinah, rasa kantuk. Nah, itu beda antara nu'as dengan sinah, sinatun, sinah ya. Itu keduanya artinya ngantuk. Sinah itu ya, itu apa? Awal dari tidur. Kalau kita mau tidur gimana? Hamua itu ya. Itu tanda mau tidur. Kita mau tidur nih, emang mau tidur, ngantuk dulu. Itu namanya sinah. Ya. Ada kalau kita letih, apa, mobil berjalanan itu ya. Itu ada, kalau di orang berkendara itu namanya micro sleeping. Tahu micro sleeping? Tahu nggak micro sleeping? Iya, ada lagi tuh micro sleeping yang biasa banyak orang celaka, ngantuk sepersekian detik, makanya namanya mikro. Enggak, kita lagi nyetir ngantuk sepersekian detik, bangun-bangun udah nabrak mobil truk ya. Ya, itu namanya micro sleeping. Ya, apa? Capek, letih, karena letih ya. Nah, itu kurang lebih sama lah ya. Tapi di sini dalam perang ya, nu'as. Jadi rasa kantuk.
ya, berupa kantuk. Beda ya, kalau dalam bahasa Arab macam-macam ngantuk itu ya. Kalau sinah itu ngantuk tapi yang ada pada permulaan tidur. Kan kita sebelum tidur ngantuk dulu. Nah, kalau langsung nempel molor itu nempelor beda lah. Ya, nempel gitu. Begitu tuh. Ini sebelum tidur ada ngantuk dulu, itu namanya sinah. Ya. Kalau nuas tadi, nuas itu ngantuk, capek, letih. Jadi istirahat yang mungkin tidak lama, tapi istirahat itu, tidur itu gitu ya. Nah, itu bisa mendatangkan semangat baru. Nah, itu namanya nuas. Ya. Yaghsha, yang nuas ini yaghsha. Yaghsha itu apa? Meliputi. Wal laili idza yaghsha, apabila malam itu telah ya menutupi, meliputi seluruh ya. Sifat nu'as ini meliputi ta'ifatan. Nah, ini jadi subjek, jadi objeknya ya, kepada ta'ifatan, segolongan minkum dari kalian. Golongan pertama ya. Golongan pertama ada nu'as yang menimpa atau meliputi mereka ya. Golongan kedua tidak dapat nu'as ya, tidak dapat nu'as dari Allah. Siapa itu? Wa ta'ifatun, dan segolongan lagi. Nah, ini ya, makanya di sini wawunya wawu istinaf. Saya lebih cocok kalau minkumnya ini wakofnya kola ini ya. Ini wakofnya shola ya, karena menceritakan sekelompok yang lain ya. Dan wa ta'ifatun ya, golongan yang lain gitu ya. Nah, artinya beda golongan ini. Ada perang Uhud ini macam-macam. Ada kelompok yang diliputi oleh nu'as ya, ada kelompok yang, nah ini yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, qad ahammathum anfusuhum. Qad, sungguh, ahammathum, telah apa? Kalau di kamu siapa? Mencemaskan. Ya boleh lah ya. Maknanya banyak ya. Mengkhawatirkan, mencemaskan ya, atau apa? Ya itulah kurang lebih itu ya. Sungguh telah ya mencemaskan hum kepada mereka. Jadi humnya sebagai objek ya. Yang mencemaskan ini, yang mengkhawatirkan ini, khawatir boleh ya. Apa? Anfusuhum. Ada orang yang dibuat cemas oleh dirinya, gitu ya. Oleh dirinya sendiri, dibuat khawatir, dibuat takut, gitu ya, oleh dirinya sendiri. Ya. Ini orang munafik. Orang ini, kelompok ini tidak mendapatkan nu'asnya Allah, ya, tidak diliputi oleh nu'as. Ya, bagaimana sifat mereka itu? Yadhunnuna, mereka menyangka, mereka mengira. Ya, dhanna yadhunnu dhununan. Dhann itu dugaan, prasangka. Ya, mereka mengira, menyangka billahi, dengan atau terhadap Allah, ghairal haqqi, dengan atau bukan ya, prasangka yang benar gitu maksudnya ya. Selain kebenaran maksudnya. Mereka menduga, mengira kepada Allah selain yang hak, selain yang benar ya. Dhannal jahiliyah baru disebutkan, ini jadi badalnya ya. Bagaimana mereka itu? Mereka mengira dengan dhannal jahiliyah, prasangka, praduga yang jahil, yang jahiliyah ya, prasangka kebodohan, bodoh ya, prasangka yang tidak hak, ghairal hak ya, berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak benar atau prasangka yang jahil ya.
Yaquluna, mereka berkata, ya, mereka mengatakan apa? Ya. Nih, jadi ketika kaum muslimin mengalami kekalahan, mereka menduga atau mengira ya kepada Allah dengan prasangka yang tidak benar, prasangka yang jahil. Ya, bagaimana itu? Itu mereka berkata, hallana minal amr, hallana, apakah, adakah, lana, bagi kami, atau kami ini mempunyai. Lana itu bisa ya lamnya tamlik, ya, lam kepemilikan. Lana itu bagi kami atau we have gitu ya, kami mempunyai. Ya, li bagiku, atau bisa artinya aku mempunyai. Ya, kalau dalam bahasa Arab gitu ya. Li yadani, aku mempunyai dua tangan. I have two hands gitu ya. Jadi maknanya li bisa bagi, bisa saya memiliki gitu ya, atau kepemilikan. Lamul mulk ya, lam kepemilikan. Adakah bagi kami, atau maksudnya adakah kami ini, kita ini mempunyai minal amri, dari suatu perkara, ya, min syai dari sesuatu, ya, adakah kami ini mempunyai dalam tanda kurung hak untuk campur tangan, ya, hak untuk menentukan, ya, dari suatu perkara, ya, dari sesuatu, ya, dari dari amr tadi, ya, sesuatu dari sesuatu dari suatu urusan tadi gitu ya. Adakah kami ini mempunyai hak untuk ikut campur gitu ya, campur tangan dari urusan perang ini? Karena sebelumnya gini Bapak Ibu, orang munafik mengusulkan kepada Nabi itu, kita ini gak usah berangkat ke perang Uhud, kita cukup stay, bertahan di Madinah, gitu ya. Itu maksud hak campur tangan tadi, ya, ikut campur. Adakah kami ini emangnya punya hak untuk ikut campur tentang perkara perang ini, gitu ya? Tidak, gitu ya. Kami udah ngusulkan, kami sudah kasih usulan, kasih masukan supaya tidak berangkat ke medan perang. Kita ini sudah mengusulkan untuk tetap tinggal di Madinah, itu maksudnya, ya. Jadi adakah untuk kami, ya, hak untuk ikut campur dari urusan ini, gitu, ya. Makanya kalau bahasa kitanya gini, lu nggak dengar gua sih, gitu ya. Apa gua bilang kan, gitu ya. Cuk urang ge naon, orang Sunda gitu ya. Cuk urang ge naon. Ya, kan eleh kan. Gitu ya. Kalau orang Jawanya gimana bilang? Kalau orang Jawa gimana bilangnya? Orang Jawa Serang. Ya. Itu maksudnya ya. Ini kalau kita terjemah berkata agak janggal, agak nggak masuk gitu, nggak nyambung gitu ya. Ini kalau saya sederhanakan itu artinya gitu. Ya. Gimana kalau bahasa Jawa Serang ya pesan tadi? Orang ngerungu sih. Ya. Jadi kita apa? Ya. Jari kita ya. Jari kita. Maka qul, katakanlah, innal amra, sesungguhnya, ya, semua urusan, semua perkara, kullahu, segalanya, sesungguhnya apa, semuanya, ya, berarti kulla ini jadi badal juga, ya, jadi badal dari amr, dibaca kulla karena al amro ikut isim jadi isim inna. Lillahi, itu milik Allah, ya. Itu kalau orang munafik gitu Pak, orang kafir ya. Jadi kita apa? Emang sudah tahu apa yang akan terjadi masa depan kan nggak tahu. Ya. Cuma mereka hanya menduga-duga, ya, menduga-duga dengan praduga jahil,
praduganya orang jahiliyah gitu ya. Ya, izonal jahiliyah itu praduganya atau prasangkanya orang jahiliyah. Karena orang jahiliyah itu bukan orangnya jahil, Pak. Ya, bukan orangnya ya pinter ya. Abu Jahal emangnya bodoh? Enggak juga ya. Mereka pinter, maka disebut Abul Hakam. Segala urusan itu semuanya adalah milik Allah, lillahi, milik Allah. Kemudian yukhfuna, baru Allah jelaskan, yukhfuna, mereka menyembunyikan fi anfusihim, di dalam diri-diri mereka. Menyembunyikan apa? Menyamarkan apa? Ikhfa itu kan menyamarkan, sembunyi. Apa yang, sesuatu yang tidak yubduna laka, mereka tampakkan ya. Abda yubdi artinya menampakkan. Mereka menyembunyikan dalam dirinya sesuatu yang tidak mereka tampakkan laka, kepadamu atau bagimu ya. Nah, ternyata mereka ya itu menyembunyikan sesuatu yang tidak ditampakkan. Nah, orang munafik kan gitu, Pak ya. Pura-puranya senang ketemu kita, senyum, bertegur sapa, pripun kabare. Gitu ya. Nah, ternyata ya puguh ya ayat. Gak ada lah ya. Yaquluna, mereka berkata, nih ya, ini orang munafik nih. Lau kana lana, lau ini huruf syarat. Sekiranya, jikalau, seandainya, kana ada, lana bagi kami, minal amri syai'un, dari urusan, syai'un sesuatu ya, ada ya, isim syai' itu jadi isim kana berarti ya. Maksudnya gini ya, seandainya kami ini punya hak untuk ikut campur, nah gitu ya, hak untuk memberikan saran, lalu saran kami ini didengar, diikuti. Nah, kata mereka apa? Maqutilna hahuna, pasti. Nah, ini jawab syarat nih. Tidaklah kutilna, kami atau kita terbunuh, hahuna, di sini. Nah, ini orang munafik nih. Seandainya kami ini punya hak untuk ngasih masukan ya, hak apa? Dengar ya, dengar pendapat, macam DPRD atau DPR, RDP, rapat dengar. Nah, itu kan setiap anggota mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya dan untuk jadi pertimbangan gitu ya. Nah, andaikan ya kami ini ada hak untuk ikut campur, maqutilna hahuna. Nah, ini jawab syaratnya. Pasti tidaklah kita ini maksudnya ya mereka semua ikut perang. Kami ini pasti tidak terbunuh, hahuna, di sini. Ya. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Nah, qul ya Muhammad gitu ya. Katakan wahai Nabi kepada mereka, qul lahum. Lau kuntum, jikalau, seandainya, sekiranya, maknanya bebas ya. Kuntum, kamu semua adalah, gitu ya. Fi buyutikum, ya, berada. Jadi kalau bahasa kitanya, kalau saya sederhanakan, jikalau, sekiranya, seandainya kamu semua berada, gitu ya. Adalahnya maksudnya berada fi buyutikum, di rumah-rumah kalian, berada di dalam rumah-rumah kalian. Kamu duduk, kamu tidur, kamu makan di rumah ya. La baroza, ini jawab syaratnya huruf la, huruf lam. Kalau tadi jawab syaratnya huruf ma. La, pasti, sungguh, niscaya. Nah, terjemahnya bebas ya.
terjemahnya tidak ada aturan baku bagaimana terjemahnya. Ya, boleh. Niscaya, pasti, sungguh gitu ya. Baroza itu nampak. Ya, keluar, nampak asalnya ya, zahara. Pasti nampak. Pasti orang ya, pasti keluar. Siapa yang keluar? Alladzina kutiba alaihimul qatlu. Orang-orang yang telah ditetapkan, dicatat, ditulis alaihim atas al-qatlu, kematian. Al-qatl itu kan pembunuhan. Ya, maksudnya kematian. Ya, orang yang sudah ditetapkan mati itu pasti keluar. Pasti nampak. Ya, baroza, keluar ya, atau nampak gitu ya. Orang yang telah ditetapkan mati atas mereka, ditetapkan dicatat ya kematian atas mereka, itu pasti keluar. Ya, pasti nampak. Apanya yang nampak, apanya yang keluar gitu ya? Ya kematiannya gitu ya. Nah, mereka menuju ke mana? Ila madajihim, ke madaji. Madu itu dari jama' madja'ah. Asalnya tempat pembaringan. Madaji'. Ya, berarti maksudnya tempat matinya. Ya, tempat pembaringan. Ya, tempat matinya. Ya, orang mati kan ya tidak harus berbaring kan gitu ya. Ya, maksudnya ya, orang yang memang sudah dicatat mati, mau perang, mau di dalam rumah, itu kalau memang waktunya mati, itu pasti nampak, pasti keluar orang itu menuju tempat kematiannya, tempat pembaringannya, maksudnya tempat kematiannya, ya. Nah, jadi sama pada baik gitu ya. Nah, bagaimana Allah jadikan perang itu? Kata Allah ya, ternyata tujuan Allah menjadikan hal itu adalah untuk gitu ya, waliyabtaliyallahu, dan agar atau supaya ya betali artinya menguji ya, balaun, ujian ya, agar Allah itu menguji ma fi sudurikum, apa yang ada di dalam dada kalian, apa yang ada di dalam hati kalian, dan juga waliyumahhisa ma fi qulubikum, dan agar dia Allah membersihkan ya, yang tahhara, membersihkan, athhara yutahhiru ya, membersihkan ma fi qulubikum, apa yang ada di dalam hati-hati kalian ya. Jadi apa yang tersembunyi di dalam dada tempat hati ya, itu adalah sebagai bentuk ujian. Apa yang ada di dalam qulub itu tempatnya ya. Kita merasa benci, merasa marah ya, itu qulub ya, dibersihkan oleh Allah. Wallahu, dan alimun, maha bidzatil sudur, dengan yang memiliki ya dada, hati ya. Apa saja, segala sesuatu yang memiliki hati itu Allah Maha tahu ya. Baik ya, ini kita terjemahnya singkat ya. Kisahnya ini tentang perang Uhud, Bapak Ibu sekalian, masih perang Uhud ya. Ini ada yang membedakan dengan perang Badar. Perang Badar juga kaum muslimin ternyata Allah kaum muslimin itu diliputi rasa kantuk. Cuma bedanya dengan perang Uhud, nanti ada di surat idz yughashshikumun nu'asa amanatan minhu ya. Surat Al-Anfal ya. Yaitu ketika yughashshikumun nu'as ya, ketika perang Badar ya, ini perang pertama dalam sejarah Islam yang mana kaum muslimin pada saat itu ya, secara hitung-hitungan matematisnya, hitungan logika manusia ya, pokoknya mustahil. Dari segi jumlah, dari segi persenjataan, kudanya cuma satu gitu ya.
kuda perang Badar itu cuma 1 ekor. Ya, bayangkan gitu ya. Mungkin kalau sekarang tanknya cuma 1, yang lain ya hanya 100 misalkan ya. Jadi mustahil menang. Hitung-hitungannya mustahil menang. Nah, perang Badar kaum muslimin juga diliputi rasa kantuk. Hanya bedanya rasa kantuk ini itu ada atau turun sebelum perang. Ya. Nah, jadi sebelum perang itu ya kaum muslimin ngantuk. Ya. Ternyata ngantuknya ini supaya meredam ketegangan. Ya. Nah, jadi ketika perang itu lebih rileks, lebih santai, lebih tidak tegang ya. Karena bayangkan ya, yang ada di benak kita tentu perang pertama orang itu takut jelas ya. Dengan gambaran bayangan hitungan manusia itu mustahil menang lah. Tegang itu bagaimana? Ya tegang, ya takut ya. Sekalipun sudah dilatih perang misalkan gitu ya, itu mustahil menang lah gitu ya. Nah, rasa kantuk ini ya, kata Ibnu Abbas nih, rasa kantuk yang turun dalam peperangan itu dari Allah ya, sedangkan rasa kantuk dalam sholat itu dari setan. Ya. Jadi kalau sebelum perang ya setunduh dari Allah ya. Tapi giliran sholat tunduh, itu setan itu. Sarua pengajian ke sabda bae. Ya, pokoknya pas ngaji baru baca seayat terus baris langsung ngantuk. Nah, jadi solusi ya, baca Quran, ngaji itu solusi untuk yang punya penyakit insomnia. Ya, ngaji supaya tidur nggak apa-apa kan ya. Wih, bapak ini sehat sekarang Pak, alhamdulillah Pak ya, semenjak ikut ngaji itunya sehat ya, karena setiap ngaji tunduh. Ya kalau nggak ngaji tuh bisa sare cina, pas ngaji malah bisa sare. Ya sare bae di pengajian. Malah mau bantal jengguling ya, pindah sarena pindah pas ngaji ya. Ya, jadi itu. Jadi perang Badar itu kaum muslimin ngantuknya sebelum perang. Nah, ketika perang Uhud ya, ini kaum muslimin kalah. Ya pokoknya kalah. Nah, rasa kantuk ini ya, itu adalah bentuk anugerah dari Allah. Ternyata ya, kita ini kadang menyepelekan rasa kantuk ya. Tidur itu luar biasa Bapak Ibu. Wa ja'alna nauma subata, kata Allah ya. Jadi ternyata naum kita, tidur, entah itu tidur ataupun ngantuk, itu bisa meremajakan gitu ya sel-sel dalam tubuh kita ya, agar sel ini bekerja kembali dalam ritme yang seharusnya gitu ya. Makanya orang yang ada orang yang ngantuk mikroslip tuh ya, kalau ini kan hari ini hari Jumat nih ya, biasanya kalau khotibnya panjang itu tuh mun geus kitu tah cengar deh. Ya mun geus ngajengkang ya, nundutan tapi itu langsung fresh. Ya. Ya pokoknya gitulah ya, emang godaannya dengerin khutbah Jumat ya, apalagi yang khotibnya bahas politik maning. Ya, beres-beres ya. Nah itu ya, jadi Allah turunkan, ini kan sifatnya bukan maksudnya turun seperti Allah berikan turun ayat partai hujan ya. Ternyata ya, nih perhatikan kalimatnya, Allah turunkan apa? Keamanan, rasa aman ya. Ternyata yang disebutkan oleh Allah itu bukan rasa kantuknya,
Allah turunkan kantuk sebagai rasa aman enggak? Ya. Allah turunkan amanatan. Allah turunkan rasa aman. Allah turunkan keamanan. Berupa apa? Berupa kantuk. Ya. Jadi bukan Allah turunkan kantuk, enggak. Yang disebutkan rasa amannya dulu. Ya, rasa aman ini adalah berupa kantuk. Beda ya. Allah turunkan kantuk enggak. Allah turunkan rasa aman. Ya. Karena bisa jadi kalau kita rasa aman ini macam-macam. Ya. Tapi yang disebutkan dalam ayat ini rasa aman yang datang dari Allah adalah berupa kantuk. Nah, berarti tadi sesuai yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwa rasa kantuk dalam perang itu datangnya dari Allah. Coba kita kan nggak pernah perang, ya kan nggak tahu juga, ya. Sehingga sahabat itu banyak yang menjelaskan keadaan mereka pada saat itu, Bapak Ibu. Ya, ada yang beberapa kali pedangnya itu jatuh dari tangannya, diambil lagi, jatuh lagi, begitu seterusnya. Ternyata itu adalah wujud kasih sayangnya Allah. Ya, Allah turunkan rasa aman itu dengan rasa kantuk, gitu ya. Ada yang bersandar kepada tamengnya, perisainya, ya, jatuh, bangun lagi, jatuh, wah, gitu, ya. Ternyata itu adalah wujud kasih sayangnya Allah. Karena pada saat itu kaum muslimin, ya, mundur. Bayangkan sesudah mundur, kok bisa ngantuk kan gitu ya? Logika kita, udah orang perang siap siaga, kok bisa ngantuk? Ternyata itu memang ya sebagai apa namanya wujud kasih sayangnya Allah kepada mereka, dia kepada para sahabat yang betul-betul berjuang karena Allah dan Rasulnya. Kenapa? Rasa aman ini, ya keamanan ini, rasa yang berupa kantuk tadi meliputi tidak kepada setiap prajurit, ya, tidak kepada setiap yang ikut perang, kepada segolongan dari sebahagian kalian, minkum, ya. Kenapa? Karena segolongan lagi yang disebutkan oleh ayat ini adalah ada yang justru, ya, itu dibuat cemas oleh dirinya, gitu ya, oleh dirinya sendiri merasa cemas, ya, sehingga ya, ini untuk membedakan mana ya sahabat atau mana orang yang memang berjuang karena Allah dan Rasulnya, mana orang yang berjuangnya itu ya cuma karena ikut-ikutan. Ya, kenapa ikut-ikutan, Pak? Karena lihat perang pertama, perang Badar itu kaum muslimin menang. Oh, ternyata memang benar nih nabinya nih, Muhammad ini seorang nabi. Buktinya apa? Perang Badar menang, padahal jumlahnya cuma 313 kurang lebih, ya, orang, gitu kan, lawan 1000 orang, menang. Oh, nanti perang lagi kita ikut deh, ya. Ternyata ketika perang Uhud, sebelum perang Uhud itu terlaksana, mereka sempat mengusulkan apa? Kita di sini saja deh bertahan, ya. Jadi kalau kayak main bola, ya, strateginya strategi bertahan, bukan menyerang, gitu ya. Kita bertahan saja di sini di Madinah. Kita bisa nanti memberdayakan anak-anak dan perempuan supaya apa? Mereka melempari, ya, orang-orang musyrik itu yang datang dari Mekah dari atas, gitu ya. Kita lempari, kita berdayakan tuh anak-anak dan perempuan, gitu ya. Nah, jadi sehingga ya mereka itu diliputi kecemasan oleh dirinya. Yang mengakibatkan apa? Mereka menduga dengan praduga yang tidak benar kepada Allah. Praduganya orang jahiliyah, dzannal jahiliyah. Orang jahiliyah itu, Bapak Ibu, ya, bukan orang itu bodoh. Coba ya, seperti Abu Jahal itu kan orang pintar sebetulnya, ya. Cuma ya mereka itu ya tahu Allah itu Tuhan, gitu ya. Tapi di samping yang lain mereka meyakini ada kekuatan yang lain seperti ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, gitu ya. Atau mereka percaya bahwa Tuhan Allah itu Tuhan yang menciptakan alam semesta, tapi kita nggak percaya adanya hari akhir, ya. Itu orang-orang kafir Quraisy nggak percaya Pak hari kebangkitan, ada siksa kubur, nggak percaya mereka, gitu ya. Jadi praduganya orang jahiliyah. Makanya mereka katakan tadi apa ya? Kita ini ya tidak punya hak untuk ikut campur tangan dalam hal ini, ya.
Sehingga kata mereka diperintahkan oleh Allah, qul, katakan wahai Muhammad, segala urusan itu adalah miliknya Allah. Ya. Kita kan kadang gitu, Pak. Ya. Enggak denger sih, ya. Kita ini kadang ya mengatakan sesuatu yang sebetulnya kita pun tidak ada kemampuan. Ya. Sebetulnya kan gini, ya. Habis ya baterainya ya. Ya. Sebetulnya kadang kita pun ya ya, meyakini sesuatu itu ya. Itu kita tidak sama-sama tidak tahu ya. Cuma kitanya kadang so tahu gitu ya. Misalkan gini, ya. Kita berangkat kerja ya. Ya namanya kerja cari nafkah. Ya. Kata temennya, ngapain cari kerja gitu ya. Sekarang ya kerja itu ya cukup ngapain cari kerja kan gitu ya, kan belum tentu dapat ya. Orang cari lowongan kesana kesini ya, datang temennya, datang ke saudaranya ya, tujuannya satu ya silaturahim, kedua siapa tahu dapat info tentang kerja ya. Temannya yang bilang ya, kamu kemana? Iya, saya mau main ke rumah teman gitu ya. Ngapain ya, silaturahim aja sambil siapa tahu ada info kerja ya. Temennya ngapain gitu ya, capek-capek ya. Belum tentu dapat. Nah, kata belum tentu dapat ini kadang kita seakan-akan mendahului ya apa yang telah Allah tetapkan untuk kita, dan kita tidak tahu bagaimana ketetapannya Allah ya. Makanya kita ini hanya diperintahkan untuk berusaha, Bapak Ibu ya. Tidak juga memvonis, oh nggak dengar sih. Padahal gini, orang yang ketika Allah tetapkan perang ya, kata Allah dan Rasulnya, ayo kita perang, maka tidak boleh ada satupun yang menentang ya, karena perintah Allah, perintah Nabi Muhammad itu adalah perintah Allah juga ya. Nah, orang yang menganggap kita ini nggak perlu menyerang mereka ya, nah tahu dari mana mereka itu tidak akan mati dalam peperangan ya. Maka adanya adanya rasa kantuk, orang yang diliputi rasa kantuk dan tidak, itu untuk memisahkan ya. Ternyata mereka menyembunyikan sesuatu yang tidak mereka tampakkan kepadamu ya. Nah, lalu mereka berkata apa ya, andaikan kami ini memiliki hak untuk ikut campur, pasti kita tidak akan terbunuh di medan perang ini ya. Maka katakanlah Muhammad, katakan kepada mereka, seandainya kalian itu berada di rumah kalian ya, pasti orang yang memang telah ditetapkan mati untuknya itu pasti mati juga. Pasti mereka menuju kepada tempat pembaringannya, tempat kematiannya ya. Tahu dari mana kita ini diam di rumah tetap selamanya hidup ya. Kan banyak Pak orang yang lagi tidur mati ya, nggak ngapa-ngapain, lagi tidur mati ya. Nanti alasan medisnya sakit jantung ya. Dengan orang yang perang, sedangkan perang ini adalah perintah Nabi Muhammad, yang mana taat kepada Nabi Muhammad adalah secara otomatis taat kepada Allah gitu kan. Nah, tahu dari mana kita ini diam di dalam rumah ya, diam di dalam bunker sekalipun itu akan tetap hidup. Nah, tidak ada jaminan ya. Dan ternyata tujuan Allah menjadikan hal demikian itu
untuk menguji ya apa yang ada di dalam dada kamu, ya, apa yang masih tersembunyi dalam hati kita, dan juga untuk menyembuhkan atau membersihkan apa yang ada di dalam hati, ya. Ternyata sifat kaum munafikun itu, kaum munafikin, ya, mereka itu banyak penyakit hatinya, ya. Jadi ada ada hasud, ada sombong, ya, apalagi ria. Ria itu juga penyakit hati, penyakit hati orang munafik, ya, ingin selalu dipuji, ya, ingin pamer, ya, memamerkan amal ibadahnya di hadapan kaum muslimin yang lain agar dianggap mereka itu sama, ya, kita ini sama dengan kalian, gitu ya. Nah, masalahnya kalau orang munafik itu kalau lagi kalah perang itu selalu menyalahkan Allah, ya. Allah ini gimana ini, Allah ini, ya, nggak benar nih Allah ini. Nah, itu orang munafik, ya. Nah, kaum muslimin yang benar, ya, perangnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, segala sesuatu urusan itu adalah miliknya Allah. Menang kalah, hidup dan mati itu yakin itu hanya ada, ya, di keputusannya Allah, bukan manusia yang menentukan, Bapak Ibu, ya. Nah, itulah, ya, jadi ciri khas orang munafik selalu menyalahkan Allah terhadap, ya, kalau bahasa kitanya kesialan mereka. Jadi kalau lagi sial itu selalu bawa-bawa Allah. Allah ini nggak adil, katanya. Berapa banyak orang yang bilang Allah itu nggak adil, katanya. Itu orang tuh enak betul, nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, kok hidupnya enak terus. Allah nggak adil. Saya ini rajin ke masjid, katanya. Saya rajin sholat, saya rajin puasa, tapi saya hidupnya susah terus. Allah tidak adil. Ya, itu bahaya itu, ya. Jadi berprasangka buruk kepada Allah, ya. Jadi harus selalu berhusnudzon kepada Allah. Ana 'inda dzanni 'abdi bi, ya, kata Nabi, ya, aku ini, kata Allah di dalam hadis qudsinya, aku ini tergantung prasangka hambaku terhadapku, ya. Jadi yang dinilai oleh Allah adalah prasangka hambanya. Kalau prasangkanya baik, dia akan selalu mendapatkan kebaikan. Yaitu orang kaya itu nggak pernah sholat, tidak pernah puasa, tapi rumah tangganya berantakan, anaknya jadi penjahat semuanya, ya. Ini ada orang hidupnya susah dari segi ekonomi tapi rajin ibadah, tapi anak-anaknya anak soleh, ya, soleha, berprestasi. Kadang orang nggak sadar, ya. Nah, terkadang anugerah dari Allah itu tidak selalu, ya, berbentuk materi, ya. Wallahu alimun bidzatis sudur, wallahu alam bissawab. Ya, ya kan? Bukan kalau dalam peperangan itu mengharapkan mati syahid atau, ya, itu termasuk munafik tidak? Mengharapkan mati syahid, ya, tentu tidak, ya. Tapi itu pernah dikritik, ya. Jadi lebih baik itu jangan mati dalam perang, ya. Artinya tidak perlu berharap mati, ya, biasa aja, gitu, ya. Kalau Allah takdirkan mati, ya mati. Kenapa? Ya, sebetulnya kan gini, Pak. Ada orang, ya, itu ikut perang tapi tidak mati, bisa terus berjuang nggak di jalan Allah? Bisa. Nah, itu lebih baik, gitu, ya, daripada mati, kan, gitu, ya. Andaikan memang takdirnya mati, gitu maksudnya, yaitu pun luar biasa. Jadi tidak perlu berharap mati, ya. Kalau nggak mati terus bisa berjuang di jalan Allah sampai kapan? Ya sampai mati, kan, gitu. Ya lebih baiknya tetap tidak mati, gitu, ya. Tetap bisa berjuang. Andaikan Allah takdirkan mati, gitu, ya. Jadi tidak perlu berharap mati. Ya. Baik, ya, cukup. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Nah, ini datang kupat sayur, alhamdulillah. Mudah-mudahan, ya, ini berkah nih, ya. Sarapannya luar biasa, ya. Cuma nggak ada emping, ya. Kemana nih empingnya, Pak? Hah? Belum digoreng. Oh, masih ini, masih tangkil, masih melinjo. Dorong dikecerek. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hadallahu ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan aja. Puasa aja, ya.